Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak, saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Bapak ibu saudara-saudara jemaat Tuhan, anak-anak yang diberkati Tuhan, pagi hari ini kembali saya menyapa ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak, di mana saya mengajak kita semua untuk mengucap syukur karena Tuhan sudah membuat kita bersukacita. Tuhan sudah mengantar kita memasuki minggu kerja kita yang baru. Mari kita semua yang berada di pekan yang baru ini, di hari yang pertama, kita akan mengisi hari pertama ini dengan seluruh aktivitas dan tanggung jawab kita. Namun sebelumnya, mari kita penuhi hati kita dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, pagi yang indah ini kembali kami bersatu hati sebagai jemaat-Mu, mengucap syukur atas karunia yang Kau berikan, yaitu hari yang baru di pekan kerja kami yang baru. Di hari pertama minggu kerja kami yang baru, kami ingin mendalami firman-Mu. Topang kami dan beri kami kekuatan melalui kuasa Roh Kudus-Mu di saat kami membaca Alkitab yang mengandung firman Allah, di saat kami menghayati kebenarannya, maka kekuatan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk dapat mengerti dan memahami. Lalu kami praktekkan itu dalam perkataan dan perbuatan. Karena itu kami mau serahkan diri kami di bawah naungan Roh Kudus-Mu. Bahkan doa syukur kami serahkan dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Bapak ibu saudara-saudara jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan kita di pagi hari ini terambil dalam surat Yohanes yang ketiga, pasal yang pertama, ayatnya yang ke-9 sampai 10. Penekanannya pada ayatnya yang ke-9 yang berkata demikian. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan firman pagi hari ini, renungan kita mengatakan pelayan yang bebas dan ambisi. Ibu bapak saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, bukan hal yang mudah ketika kita semua dipercayakan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Kita bisa belajar dari tokoh-tokoh perjanjian baru bagaimana menjadi seorang pelayan yang benar-benar Tuhan panggil dan Tuhan utus dia, yaitu segala sesuatunya tidak ada yang mencari kepentingan sendiri. Yohanes sebagai seorang yang pernah bersama-sama Yesus pada masa hidup Yesus, seorang murid yang dikasihi oleh Yesus menurut Injil Yohanes sendiri, lalu kemudian dia melayani jemaat di Asia Kecil pada waktu itu. Lalu dia diperhadapkan dengan banyak sekali tantangan-tantangan orang-orang yang senantiasa dalam beritakan firman Tuhan, dalam melayani Tuhan, punya maksud-maksud tertentu. Dan karena itu apa yang digambarkan dan ditulis oleh Yohanes pun, dia menulis kepada jemaat tentang seorang yang bernama Diotrefes. Ternyata dia ingin menjadi orang yang terkemuka, seseorang yang ingin dihormati oleh banyak orang. Derajatnya harus lebih tinggi dari yang lain. Dan itu berarti apa yang dia lakukan, dia ingin berharap orang menempatkan dia pada posisi yang tinggi, posisi yang terdepan. Dan dia ingin supaya orang lain mengakui dia punya kelebihan dan sebagainya. Di dalam pelayanan Tuhan, hal seperti itu justru Kristuslah yang dikedepankan. Bukan kita yang menjadi orang terkemuka di kemudian hari, tetapi Kristuslah yang harus orang lain bisa memuliakan nama dia. Karena ketika kita memberitakan firman Tuhan, yang kita beritakan bukan diri kita. Yang kita beritakan adalah nama Yesus Kristus. Karena dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah Allah yang hadir, yang berinkarnasi dalam diri kita. Dan kemudian dia yang juga nyata dalam kuasa Roh Kudus. Ketika dia naik ke surga, maka dia berjanji untuk menghadirkan Roh Kudus yang menjadi kekuatan buat setiap orang percaya. Dan karena itulah bagaimana kita merayakan hari Minggu ini yang disimbolkan dengan simbol Trinitas tadi, Minggu Trinitas,
kita belajar tentang Allah yang hidup, Allah yang menciptakan, Allah yang menyelamatkan, dan Allah yang menghibur. Bagaikan bentuk roda yang tidak terputus, yang menjadi simbol membuktikan bahwa Allah adalah Allah yang esa, yang satu, yang nyata dalam karyanya. Dan karena itu berarti kita bisa lihat bagaimana kita menyatakan kuasa Allah itu melalui pelayanan kita, dan bukan kemudian kita yang terkemuka. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita kembali mengoreksi pelayanan kita bersama, bahwa setiap kali kita dipercayakan melayani, kita selalu ingin supaya nama Tuhan yang kemudian dimuliakan. Kita berkeinginan pelayanan kita semua kita berikan karena Dia lebih dulu memberikan. Dia memilih saudara dan saya, bukan kita yang memilih dia, tapi Dia yang terlebih dahulu memilih saudara dan saya, lalu kita semua dipakai. Karena itu kita bekerja untuk nama Dia, kita melayani juga untuk kemuliaan namanya. Mari kita berangkat memasuki hari yang baru ini, kita berkarya, kita berbuat segala sesuatu supaya orang banyak melihat dan memuliakan nama Tuhan. Karena kita tidak mau melayani Tuhan dengan kepentingan-kepentingan tertentu, supaya nama kita terkemuka. Tidak. Kita terendah, tapi Tuhan yang harus dimuliakan. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Amin. Mari kita satu dalam doa. Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, pagi ini kembali kami mau datang menaikkan syukur bagi jemaat-Mu, Jemaat Sejahtera di DKI Jakarta. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan, sektor pelayanan 1, keluarga Bapak Yan Aji dan keluarga Bapak Korlis Simanjuntak. Tuhan berkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari Minggu kemarin bertambah usia. Ibu Natasha Indra Permatasari, Ibu Meti Tangkuman, dan Saudari Marcella Pikau 5. Tuhan memberkati sukacita jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun di hari Minggu kemarin. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan, keluarga yang merayakan ulang tahun perkawinan di hari Minggu kemarin. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Julius Laibois dan Diaken Mariani Tapatap. Berkati sukacita jemaat-Mu yang merayakan pertambahan usia perkawinan mereka di hari Minggu kemarin. Kami berdoa untuk hari ini, jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun Bapak Andreas Tasman. Tuhan berkati sukacitanya di dalam bertambah usia, bertambah hikmat dari Tuhan. Kami menyerahkan juga keluarga Rudolf Sudin Gultom dan Ibu Rumanti Siahaan. Diberkatilah sukacita jemaat-Mu yang pada hari ini merayakan ulang tahun perkawinan. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mau berdoa di pagi hari ini untuk jemaat Tuhan, Bapak Gultom yang dalam keadaan tubuh yang lemah, dan Bapak Penatua Inyoman Sutama sektor pelayanan 1. Diberkatilah saudara-saudara kami ini dengan berkat dari Tuhan. Kami berdoa juga untuk Saudari Beatrix Aipasa yang saat ini terbaring di Rumah Sakit Murni Teguh. Tuhan berkati dalam perawatan di rumah sakit. Jamahan kuasa Tuhan akan memulihkan saudara kekasih kami ini ya Bapak, sehingga dia boleh kembali berangsur-angsur menikmati kekuatan dan pemulihan. Kami menyerahkan akan pegawai kantor gereja, koster, keamanan. Tuhan berkati saudara-saudara kami dalam karya kerja mereka. Jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus berkati. Kami juga mau berdoa ya Bapak di surga di pagi hari ini untuk Majelis Sinode GPIB. Tuhan Yesus berkati selaku pimpinan. Tuhan berkati karya kerja, pelayanan mereka, bahkan keluarga mereka masing-masing. Kami serahkan juga semua unsur yang ada di Majelis Sinode. Diberkatilah saudara-saudara kami dalam tanggung jawab pelayanan mereka. Inilah doa kami di pagi hari ini. Kami naikkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus, Kepala Gereja kami yang agung. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara.